Polisi bubarkan balap liar hingga ke permukiman. ASN lempar batu bus Transjatim. Wabub gugat Bupati Jember 24,5 miliar rupiah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Pagi, polisi bubarkan balap liar di Jalan Raya Pangarengan Sampang. Balap liar yang biasanya digelar sore hari ini, polisi menangkap seorang joki sepeda motor bersama kendaraan. Sementara itu sejumlah remaja kabur ke perkampungan saat pembubaran. Kamera warga ini merekam aksi balap liar di sepanjang jalan utama Kecamatan Pangarengan Sampang. Balap liar yang dilakukan para remaja pada sore hari ini meresahkan warga, terutama para pengguna jalan. Polisi yang mendapat laporan berupaya melakukan pembubaran. Namun para pebalap liar yang mengetahui kedatangan petugas langsung kabur. Seorang remaja joki balapan liar ditangkap polisi yang kabur ke perkampungan. Remaja bersama kendaraan dibawa ke Mapolsek Pangarengan Sampang. Pelaku joki yang masih di bawah umur itu kemudian diberikan sanksi pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua. Dapat informasi dari warga di Jalan Raya Desa Plasah, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang telah terjadi balap liar, di mana balap liar itu sering merasakan warga dan pengguna jalan lain. Untuk itu, unit Samapta SPKT Polsek Pangarengan melaksanakan penindakan dan pembubaran di Jalan Raya Plasah, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Karena kesal, seorang ASN di Gresik, Jawa Timur nekat melempari kaca bus Transjatim dengan batu hingga membuat penumpang di dalamnya panik. Kini pelaku telah ditangkap polisi. Aksi tak terpuji yang dilakukan seorang ASN terekam kamera pengawas yang dipasang di dalam bus Transjatim. Bus Transjatim yang melintas di Jalan Dendels, Kabupaten Gresik ini menjadi korban pelemparan batu. Dengan mengendari sepeda motor, pelaku melempar batu pada kaca sebelah kanan bus Transjatim tersebut. Akibat kejadian ini, kaca sebelah kanan bus Transjatim pecah dan penumpang yang ada di dalamnya juga panik. Setelah mendapat laporan, Satreskrim Polres Gresik menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku pelemparan dilakukan karena merasa kesal kerap kali nyaris ditabrak bus Transjatim yang melintas di jalur yang digunakannya pulang pergi bekerja. Modus daripada pelaku ini sengaja membawa batu berangkat dari rumah karena merasa kesal karena sebelumnya pernah hampir terserempet terhadap bus di jalan raya. Akibat perbuatannya, pelaku kini telah ditahan dan diancam dengan pidana penjara 2 tahun. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Video pelemparan batu terhadap rombongan bus pemain Persida Sidoarjo usai bertanding melawan Persid Jember di Jember viral. Insiden yang terjadi di luar area stadion membuat ketakutan tim Persida. Inilah video amatir suasana di dalam bus yang ditumpangi tim dan ofisial Persida Sidoarjo setelah pelemparan batu pendukung tim tuan rumah Persid Jember. Pelemparan batu terjadi setelah bus keluar dari halaman Stadion Jember Sport Garden dan penumpang terlihat panik, ketakutan hingga berlindung menjauhi jendela bus untuk menghindari lemparan batu dan pecahan kaca bus. Pihak Yayasan Manajemen Persid dan panitia pelaksana pertandingan menyatakan penyesalan atas insiden tersebut. Meski terjadi di luar stadion, pihak panitia pelaksana melalui Yayasan Persid Jember menyampaikan permintaan maaf. Pertandingan antara Persid Jember melawan Persida Sidoarjo sempat terjadi ketegangan dan dimenangkan Persid Jember dengan skor 2-1.
kami sekali lagi atas nama yayasan, manajemen dan Panpel dan mungkin seluruh pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan permohonan maaf bahwa insiden yang terjadi kemarin pelemparan bus klub Persida Sidoarjo itu terjadi di luar stadion. Intinya kami akan memperbaiki itu, kami akan membuat nyaman tim tamu yang akan bertanding dan berlaga di Jember Sport Garden. Informasi lainnya, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Wonokusumo, Surabaya yang diduga menjadi korban penganiayaan. Polisi melakukan identifikasi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. Korban dianiaya 5 orang terduga pelaku yang saat ini masih diburu. Rekaman video amatir yang merekam saat korban bersimbah darah ditemukan di pinggir Jalan Wonokusumo, Surabaya. Pria yang terkapar itu korban penganiayaan 5 orang terduga pelaku. Korban ditemukan meninggal dunia akibat penusukan di bagian punggung. Salah satu saksi di TKP yang mengetahui kejadian tersebut menyebut jika korban datang mengendarai sepeda motor dengan kondisi sempoyongan dan penuh luka. Setibanya di TKP, korban jatuh hingga tak sadarkan diri dengan bersimbah darah kemudian meninggal dunia. Berarti dibacoknya bukan di warkop itu Pak ya? Bukan. Tempat yang lain. Dia jalan bawa sepeda. Jadi jatuh dari motor gitu Pak ya? Artinya orang di sekitar situ nggak ngelihat ya waktu dia dibacoknya? Nggak melihat sama sekali. Tiba-tiba dia bawa motor jatuh gitu? Kereta. Jadi orang-orang takut lari semua. Nggak ngerti ya yang bacok ada berapa orang gitu, nggak ada yang tahu ya? Hingga kini polisi terus melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Korban diketahui berinisial UP berusia 31 tahun, warga Kenjeran, Surabaya. Dari hasil rekaman CCTV itu terjadi 2 TKP. Di tempat penusukan itu korban sempat lari dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kafe Coffee Break Warkop Jalan Wonokusumo. Jadi di situ korban terjatuh di situ dan ditemukan oleh warga sehingga warga melapor ke Polsek Mampir dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, tim Inafis, Brigade Fungsi, Pamapta dan Polsek Mampir mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Guna mengungkap para pelaku, polisi masih memeriksa sejumlah saksi tambahan serta pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sorotan lainnya, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menangkap tangan Wali Kota Madiun Maidi. KPK mengungkap kasus korupsi tersebut diduga terkait proyek dan izin usaha di lingkungan Kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap Wali Kota Madiun diduga terlibat korupsi izin usaha dan kamuflase dana Corporate Social Responsibility atau CSR. KPK menangkap 9 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, 2 ASN, dan 6 orang dari pihak swasta. KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah. Namun KPK belum mengungkap siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh Kepala Daerah atau Wali Kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan Kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya menggunakan modus-modus CSR. Jaksa eksekutor bersama tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap terpidana Effendi Puji Hartono, buron terkait kasus pengelolaan aset milik TNI. Saat melakukan penangkapan, keluarga terpidana sempat melakukan penolakan. Terpidana merupakan bos CV Kraton Resto Group yang pada tahun 2022 mengadakan kerjasama pengelolaan aset milik TNI Angkatan Darat di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Namun pada tahun 2023, Kodam 5 Brawijaya menghentikan operasional restoran karena terpidana tidak lagi memiliki hak pengelolaan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian hingga 998 juta rupiah.
Penangkapan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Saat penangkapan, keluarga terpidana sempat melakukan penolakan. Namun setelah upaya preventif oleh jaksa eksekutor dan tim, terpidana diamankan tanpa perlawanan. Mahkamah Agung RI menjatuhkan pidana 1 tahun 10 bulan penjara kepada terpidana sesuai keputusan. Saat ini, Effendi Puji Hartono telah dieksekusi ke Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo untuk menjalani hukuman. Setelah menerima putusan, tim melakukan upaya pencarian dan pemantauan di lapangan selama beberapa hari, sehingga akhirnya diperoleh informasi terkait keberadaan dari terpidana tersebut, yaitu di kawasan Tugu Pakis di kota Surabaya, di daerah perumahan mewah yang berada di Surabaya Barat. Lalu tim segera meluncur dan ke lokasi di mana ditemui oleh keluarga terpidana, yang awalnya keluarga terpidana ini melakukan penolakan. Namun setelah dilakukan upaya preventif dari tim jaksa eksekutor dan tim intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, akhirnya kami dapat melakukan negosiasi dan terpidana berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan. Wabub gugat Bupati Jember 24,5 miliar rupiah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Wakil Bupati Jember Joko Susanto menggugat Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk membayar ganti rugi sebesar 24,5 miliar rupiah untuk ganti rugi biaya operasional pilkada. Kisruh antar kepala daerah dengan wakil kepala daerah ini sudah kerap terjadi di sejumlah daerah. Wakil Bupati Jember Joko Susanto menggugat Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pengadilan Negeri Jember, dilayangkan resmi ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam gugatannya, Bupati Muhammad Fawaid agar membayar uang sebesar 24,5 miliar rupiah yang merupakan biaya operasional yang dikeluarkan Joko Susanto dalam pilkada. Biaya itu meliputi biaya transportasi, akomodasi hotel, biaya sewa pengacara, dan lain-lain. Joko Susanto juga menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar rupiah akibat rusaknya nama baik, kehormatan, dan martabat sebagai wakil Bupati Jember. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Bupati Muhammad Fawaid menilai gugatan balik wakil Bupati sebagai sesuatu yang aneh. Karena penggugat menikmati jabatan sebagai wakil Bupati, namun semua biaya yang telah dikeluarkan selama pilkada diminta kembali. Kok saya yang dijadikan tergugat, bupatinya sebagai turut tergugat, artinya ya pasif kan begitu. Ini kan aneh. Lah keanehan inilah yang menurut keyakinan saya antara penggugat dan turut tergugat tadi ada sesuatu kan itu loh. Sesuatu tadilah yang melatar belakangi saya melakukan gugatan balik atas gugatan itu. Tapi materi gugatan ini silakan berhubungan dengan pengacara saya. Bupati yang awalnya itu adalah turut tergugat di dalam gugatan rekovensi itu menjadi tergugat satu rekovensi. Sementara penggugat awal Agus itu yang awalnya penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dua rekovensi. Di dalam jawabannya itu Pak Joko ini menyampaikan pertama dia merasa terhadap perjanjian itu tidak pernah dilibatkan oleh Bupati di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jember. Dia merasa ada wan prestasi, kemudian dia menggugat balik. Antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum ini sudah tidak nyambung. Ini akan ditolak juga oleh pengadilan. 200 tukang becak di Kota Malang mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Becak listrik yang dibagikan ini untuk meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan tukang becak. 200 becak listrik bersama pengemudinya ini berkumpul di halaman Balai Kota atau Bundaran Tugu, Kota Malang.
200 becak listrik dibagikan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Ketua Yayasan GSN Legend Purnawirawan Teguh Arif bilang, 200 becak listrik ini merupakan pembagian tahap awal. Selanjutnya, Presiden Prabowo telah memesan 70.000 becak listrik kepada PT Pindad untuk dibagikan kepada para tukang becak. Presiden Prabowo juga menargetkan setelah tahap pertama ini seluruh tukang becak bisa beralih mengemudikan becak listrik yang lebih ramah lingkungan. Kami dari Yayasan GSN, Yayasan punya Pak Prabowo, berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Malang, memberikan bantuan becak listrik sebanyak 200 becak listrik dari Pak Presiden kepada masyarakat di Kota Malang. Khususnya adalah untuk para pengemudi becak. Nah, ini adalah untuk awal, karena ini masih bagian dari pengadaan tahun 2025. 2026 dan 2027 sudah dipesankan kepada PT Pindad sebanyak 70.000. Diharapkan pada tahun 2027 program ini sudah selesai. Sementara itu, Sukirman, salah satu penerima bantuan becak listrik, mengaku bersyukur bisa mendapatkan becak listrik karena sebelumnya dirinya mengemudikan becak kayu. Sudah lama Pak jadi tukang becak? Oh ya, lumayan lama. Senang juga kita diberi, kan alhamdulillah gitu. Ya kan, kalau saya kan becak pancal, jadi kalau dikasih listrik kan otomatis nggak mancal, nggak begitu. Cuma tinggal sampai gimana kekuatan kilometernya aja. Setelah dibagikan, becak listrik ini diproyeksikan bisa menjadi becak wisata dan menjadi salah satu penunjang wisata di Kota Malang. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Informasi lainnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan petugas haji harus fokus melayani jemaah bukan pejabat dalam menjalankan tugasnya di Tanah Suci. Menhaj meminta petugas haji wajib mendedikasikan dirinya untuk melayani jemaah selama berada di Tanah Suci. Menhaj menegaskan petugas haji yang berasal dari berbagai institusi ini harus fokus pada niat awal, yakni melakukan pelayanan terhadap jemaah bukan pejabat negara. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, petugas haji dilarang mementingkan kebutuhan pribadi, baik dalam hal finansial maupun keinginan untuk menjalankan ritual ibadah haji. Petugas, jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apakah itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau toh nanti tidak bisa, harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama tugas. Anggota Amirul Hajj Perempuan tahun 2023-2024 Alisa Wahid meminta petugas haji harus menjadi sumber rasa aman dan nyaman bagi jemaah, khususnya lansia dan perempuan. Pernyataan ini disampaikan Alisa saat menghadiri pendidikan dan latihan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH 2026 di Asrama Haji Jakarta Timur. Alisa menyebut tiap tahun selalu muncul persoalan yang berkaitan dengan jemaah lansia dan perempuan, seperti kondisi fisik, mental, dan gap teknologi serta informasi. Sehingga butuh penyesuaian pelayanan yang mencakup jumlah pendamping, mekanisme dan pengelolaan kebutuhan khusus jemaah lansia dan perempuan di Tanah Suci. Menurut Alisa, pelayanan bagi jemaah lansia dan perempuan harus tersedia secara memadai sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaah selama beribadah. Jadi para petugas haji perlu menyiapkan dirinya, meluruskan niatnya, berangkat ke Tanah Suci untuk melayani para lansia ini dengan sebaik-baiknya supaya ibadah hajinya tentu saja menjadi lebih lancar, tapi juga beban untuk negara, untuk misalnya kesehatannya dan lain-lain itu juga lebih rendah ya, jumlah kematian yang bisa kita tekan, jumlah penyakit bisa kita tekan. Tapi itu semuanya dimulai dari para petugas haji. Para petugas haji adalah sumber rasa aman, sumber rasa nyaman bagi para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan perempuan.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kurangnya jumlah dokter di Indonesia. Merespons hal itu, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan mempercepat program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti krisis kekurangan tenaga medis di Indonesia yang diperkirakan mencapai hingga 140.000 untuk dokter umum dan ribuan dokter spesialis. Pernyataan Presiden tersebut mendapat perhatian dari kalangan perguruan tinggi. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA menegaskan kesiapannya mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan dan percepatan program pendidikan dokter spesialis. Rektor UNUSA Profesor Triyogi Wono bilang program PPDS yang dimiliki UNUSA merupakan bagian dari skema percepatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis nasional. Dua program PPDS yang telah mendapat persetujuan yakni pulmonologi dan kedokteran respirasi serta obstetri dan ginekologi. Percepatan ini dinilai akan berdampak positif jika diiringi komitmen pemerintah yang konsisten. Terlebih dengan wacana pemberian beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan PPDS. Kebijakan ini dinilai membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran. Alhamdulillah kami dapat 2 PPDS dari 5 yang kami rencanakan. Dan saya kira kalau memang komitmen pemerintah itu tentang kedokteran ini betul-betul dilaksanakan, saya kira bagus lah. Mempercepat banyak dokter, baik itu yang terutama yang itu di daerah-daerah, dan saya juga dengar katanya semua nanti akan diberi beasiswa. Saya kira ini luar biasa, semua anak muda Indonesia bisa berkesempatan masuk di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa. Melalui percepatan PPDS dan dukungan kebijakan nasional diharapkan menjadi bagian dari solusi atas tantangan kekurangan dan distribusi dokter di seluruh Indonesia. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Karena kesal, seorang ASN di Gresik, Jawa Timur nekat melempari kaca bus Transjatim dengan batu hingga membuat penumpang di dalamnya panik. Kini pelaku telah ditangkap polisi. Aksi tak terpuji yang dilakukan seorang ASN terekam kamera pengawas yang dipasang di dalam bus Transjatim. Bus Transjatim yang melintas di Jalan Dendels, Kabupaten Gresik ini menjadi korban pelemparan batu. Dengan mengendari sepeda motor, pelaku melempar batu pada kaca sebelah kanan bus Transjatim tersebut. Akibat kejadian ini, kaca sebelah kanan bus Transjatim pecah dan penumpang yang ada di dalamnya juga panik. Setelah mendapat laporan, Satreskrim Polres Gresik menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku pelemparan dilakukan karena merasa kesal kerap kali nyaris ditabrak bus Transjatim yang melintas di jalur yang digunakannya pulang pergi bekerja. Modus daripada pelaku ini sengaja membawa batu berangkat dari rumah karena merasa kesal karena sebelumnya pernah hampir terserempet terhadap bus di jalan raya. Akibat perbuatannya, pelaku kini telah ditahan dan diancam dengan pidana penjara 2 tahun. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Wonokusumo, Surabaya yang diduga menjadi korban penganiayaan. Polisi melakukan identifikasi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. Korban dianiaya 5 orang terduga pelaku yang saat ini masih diburu. Rekaman video amatir yang merekam saat korban bersimbah darah ditemukan di pinggir Jalan Wonokusumo, Surabaya. Pria yang terkapar itu korban penganiayaan 5 orang terduga pelaku. Korban ditemukan meninggal dunia akibat penusukan di bagian punggung. Salah satu saksi di TKP yang mengetahui kejadian tersebut menyebut jika korban datang mengendarai sepeda motor dengan kondisi sempoyongan dan penuh luka. Setibanya di TKP, korban jatuh hingga tak sadarkan diri dengan bersimbah darah kemudian meninggal dunia. Berarti dibacoknya bukan di warkop itu Pak? Bukan. Tempat yang lain. Dia jalan bawa sepeda. Jadi jatuh dari motor gitu Pak ya? Artinya orang di sekitar situ nggak ngelihat ya waktu dia dibacoknya? Nggak melihat sama sekali.
Tiba-tiba dia bawa motor jatuh gitu. Kereta. Jadi orang-orang takut lari semua. Nggak ngerti ya yang bacok ada berapa orang gitu, nggak ada yang tahu ya. Hingga kini polisi terus melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Korban diketahui berinisial UP berusia 31 tahun, warga Kenjeran, Surabaya. Dari hasil rekaman CCTV itu terjadi 2 TKP. Di tempat penusukan itu korban sempat lari dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kafe Coffee Break Warkop Jalan Wonokusumo. Jadi di situ korban terjatuh di situ dan ditemukan oleh warga, sehingga warga melapor ke Polsek Mampir. Dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, tim Inafis, Brigat Fungsi, Pamapta, dan Polsek Mampir mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Guna mengungkap para pelaku, polisi masih memeriksa sejumlah saksi tambahan serta pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. 200 tukang beca di Kota Malang mendapatkan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Becak listrik yang dibagikan ini untuk meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan tukang beca. 200 becak listrik bersama pengemudinya ini berkumpul di halaman Balai Kota atau Bundaran Tugu, Kota Malang. 200 becak listrik dibagikan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Ketua Yayasan GSN Legend Purnawirawan Teguh Arif bilang, 200 becak listrik ini merupakan pembagian tahap awal. Selanjutnya, Presiden Prabowo telah memesan 70.000 becak listrik kepada PT Pindad untuk dibagikan kepada para tukang becak. Presiden Prabowo juga menargetkan setelah tahap pertama ini seluruh tukang becak bisa beralih mengemudikan becak listrik yang lebih ramah lingkungan. Kami dari Yayasan GSN, Yayasan punya Pak Prabowo, berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Malang, memberikan bantuan becak listrik sebanyak 200 becak listrik dari Pak Presiden kepada masyarakat di Kota Malang. Khususnya adalah untuk para pengemudi becak. Nah, ini adalah untuk awal, karena ini masih bagian dari pengadaan tahun 2025. 2026 dan 2027 sudah dipesankan kepada PT Pindad sebanyak 70.000. Diharapkan pada tahun 2027 program ini sudah selesai. Sementara itu, Sukirman, salah satu penerima bantuan becak listrik, mengaku bersyukur bisa mendapatkan becak listrik karena sebelumnya dirinya mengemudikan becak kayu. Sudah lama Pak jadi tukang becak? Oh ya, lumayan lama. Senang juga kita diberi, kan alhamdulillah gitu. Ya kan, kalau saya kan becak pancal, jadi kalau dikasih listrik kan otomatis nggak mancal, nggak begitu kan. Cuma tinggal sampai gimana kekuatan kilometernya aja. Setelah dibagikan, becak listrik ini diproyeksikan bisa menjadi becak wisata dan menjadi salah satu penunjang wisata di Kota Malang. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kurangnya jumlah dokter di Indonesia. Merespons hal itu, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan mempercepat program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti krisis kekurangan tenaga medis di Indonesia yang diperkirakan mencapai hingga 140.000 untuk dokter umum dan ribuan dokter spesialis. Pernyataan Presiden tersebut mendapat perhatian dari kalangan perguruan tinggi. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) menegaskan kesiapannya mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan dan percepatan program pendidikan dokter spesialis. Rektor UNUSA Profesor Triyogi Wono bilang program PPDS yang dimiliki UNUSA merupakan bagian dari skema percepatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis nasional. Dua program PPDS yang telah mendapat persetujuan yakni pulmonologi dan kedokteran respirasi serta obstetri dan ginekologi. Percepatan ini dinilai akan berdampak positif jika diiringi komitmen pemerintah yang konsisten. Terlebih dengan wacana pemberian beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan PPDS.
Kebijakan ini dinilai membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran. Alhamdulillah kami dapat 2 PPDS dari 5 yang kami rencanakan. Dan saya kira kalau memang komitmen pemerintah itu tentang kedokteran ini betul-betul dilaksanakan, saya kira bagus lah. Mempercepat banyak dokter, baik itu yang terutama yang itu di daerah, dan saya juga dengar katanya semua nanti akan diberi beasiswa. Saya kira ini luar biasa, semua anak muda Indonesia bisa berkesempatan masuk di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa. Melalui percepatan PPDS dan dukungan kebijakan nasional diharapkan menjadi bagian dari solusi atas tantangan kekurangan dan distribusi dokter di seluruh Indonesia. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Inovasi pizza pasta creamy berbentuk mangkuk akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Pizza pasta menjadi inovasi kuliner menarik dari salah satu resto hotel di kawasan Jemur Sari, Surabaya. Menu ini terbilang unik karena adonan pizza dibentuk menyerupai mangkuk dengan isian olahan pasta yang gurih dan creamy. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Proses pembuatan pizza pasta creamy ini diawali dengan menumis irisan bawang bombay dan udang. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambahkan susu murni, beberapa jenis bubuk keju, serta bahan utama yakni pasta. Semua bahan diaduk hingga matang menghasilkan tekstur yang lembut dan gurih. Setelah matang, adonan pasta kemudian dituang ke dalam adonan pizza yang telah dibentuk menyerupai mangkuk. Di atasnya ditambahkan keju mozzarella lalu di-toast atau dipanggang untuk menciptakan aroma panggang yang khas. Sebagai sentuhan akhir, hidangan ini ditaburi parsley dan oregano untuk memperindah tampilan sebelum disajikan kepada para pelanggan. Saya terinspirasi dari teman saya yang dari luar. Nah, dia suka makan pizza sama pasta. Nah, kebetulan saya punya ide apa ya yang bisa diasah itu. Setelah itu saya terpikir untuk membuat pizza pasta. Nah, jadi saya gabungkan antara dough pizza sama pastanya. Seperti itu. Vina, salah satu pelanggan, bilang pizza pasta ini memiliki tampilan yang unik dengan rasa yang gurih dan creamy karena isian keju yang melimpah dan menyatu dengan pasta di dalam adonan pizza. Kalau bentuknya sendiri ini unik ya, pizzanya ini dibentuk seperti mangkok. Jadi nggak perlu lagi ada piring, bisa dimakan langsung semuanya. Dari semua bahan ini tuh bisa dimakan semua. Untuk rasanya gimana? Rasanya itu sangat lezat banget, kemudian creamy, gurih juga, terus segar juga karena ada saus tartar. Untuk menikmati hidangan pizza pasta ini, pelanggan cukup merogoh kocek Rp60.000 untuk satu porsinya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.